selamat pagi Bapak Ibu Guru Karyawan, orang tua dan anak-anakku di SMP Budi Wacana. Hari ini kita akan melakukan perenungan. Marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Ucap syukur dan rasa terima kasih kami kepadamu karena hingga detik ini Engkau masih mengizinkan kehidupan bagi kami, beserta dengan apapun yang kami alami di dalam kehidupan. Tentunya biarlah kami merawat kehidupan yang Engkau beri dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, dan kami hidup di dalam kehendak-Mu. Demikian Tuhan, kami menyerahkan perenungan yang hendak kami perdengarkan satu sama lain. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan renungan, mari kita membuka Alkitab kita pada Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan yang mendasari perenungan hari ini, yaitu natsnya diambil dari ayat ke-18 yang berbunyi demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. So, perenungan hari ini diberi judul Hiduplah dalam Perdamaian. Ada sebuah kisah segerombolan citah menyeberangi padang gurun di Afrika. Tiba-tiba sebuah mobil lewat. Mobil itu melindas seekor dari gerombolan citah. Pengemudi mobil langsung tancap gas, sebab citah yang lain ternyata mengejarnya. Karena tidak berhasil, gerombolan citah itu kembali ke tempat kejadian. Mereka menunggu di situ. Esoknya, mereka melihat pengemudi lain melewati jalan itu. Segera, citah-citah itu menyerang mobil tersebut. Itulah perilaku hewan. Mereka hanya tahu satu cara, menyerang untuk melampiaskan kemarahan. Itu hewan. Manusia jelas bukan hewan. Kita berbeda dari hewan. Namun anehnya, manusia seringkali juga suka menangani persoalan dengan cara seperti hewan, menyerang. Padahal, cara itu hanya memperburuk keadaan. Misalnya, Nuno mengatakan hal buruk mengenai Rory. Lalu, Rory menyerang Nuno dengan kata-kata kasar penuh kebencian, maki-maki, dan lain sebagainya. Jelas, itu hanya akan menyebabkan konflik berkepanjangan. Tentu jauh sekali dari kata perdamaian. Contoh lain,
ada pengendara motor hampir terserempet oleh kendaraan lain. Si pengemudi kedua kendaraan itu segera saling mengumpat dengan kata-kata kasar. Maka terjadilah perang mulut yang berujung pada perkelahian. Padahal itu semestinya tak perlu terjadi seandainya mereka mengutamakan perdamaian. Nah, bacaan kitab suci hari ini mengajak kita untuk selalu mengutamakan perdamaian. Seperti di ayat ke-18 tadi. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kita membiasakan diri mengutamakan perdamaian. Baik itu kita berinteraksi di dunia nyata maupun di dunia maya lewat media sosial. Demikian, mari kita menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menghadap kembali kepadamu melalui doa. Kami mengucap syukur kami telah membaca perenungan yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Seturut dengan apa yang kami renungkan di pagi hari ini, Tuhan, biarlah Engkau kiranya menuntun kami agar kami belajar hari demi hari sesuai dengan tumbuh kembang iman dan hikmat kami menjadi orang yang mampu berdamai, mampu menghadirkan perdamaian dimanapun kami berada, bahkan ketika kami tak berbalas baik. Tapi melalui itu biarlah kami bercermin kepada teladan yang telah Engkau ajarkan bagi kami, di mana Engkau adalah sosok yang mengampuni, sosok yang selalu menghadirkan damai, bahkan ketika Engkau ditolak dan tergantung di kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan banyak hal bagi kami, agar kami menjadi anak-anak yang tangguh, tak turut dengan dunia, namun turut dan segambar dengan rupa-Mu. Dimanapun kami berada, kami menyerahkan kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh terang, kami menjadi orang yang mengampuni, kami menjadi orang-orang yang menghadirkan damai dimanapun kami berada. Demikian Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan renungan kami pada hari ini. Selanjutnya apapun yang hendak kami lakukan atau kerjakan pada hari ini, kami menyerahkan kepadamu karena Engkaulah sang pemilik kehidupan. Demikian Tuhan, kepadamu-lah kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Mari kita menjadi orang-orang yang menghadirkan perdamaian dimanapun kita berada. Selamat pagi.